lanjutkan presentasi saya nanti sampai masa Rasulullah. Ini ya yang lalu ya. Udah kelihatan? Kelihatan, Prof. Udah, Prof. Ya, oke. Nah, ini kita lihat ekonomi Islam ya. Kemarin kita udah berbicara perbandingan periodisasi pemikiran ekonomi Islam. Kalau pemikiran konvensional kita mulai dengan para filosof. Para filosof tentu sumber pemikirannya adalah dari interpretasi, kontemplasi ya. Mereka ke dalam fenomena yang ada, yang terjadi di sekitar mereka sehingga dikonstruk menjadi sebuah pemikiran. Itu filsafat ya. Jadi dari mana? Dari semata-mata akal dan juga interpretasi dan kerja akal manusia, rasionalitas yang disusun dalam asumsi-asumsi, dalam teori-teori gitu ya, dalam postulat-postulat atau dalam aksioma-aksioma gitu ya. Xenophon, Plato, Aristoteles, mereka semua adalah para filosof. Apa yang dibicarakan oleh para filosof ini tentu adalah filsafat, tetapi ada dalam pemikiran mereka pemikiran yang sejalan dengan nilai-nilai Islam walaupun mereka jauh sebelum ajaran Islam. Antara lain pentingnya penegakan keadilan. Kemudian Aristoteles mengatakan uang itu seperti ayam yang tidak bertelur. Artinya apa? Uang itu tidak bisa beranak uang. Artinya uang tidak bermanfaat buat uang itu sendiri. Tetapi uang barulah bermanfaat manakala ditransaksikan dengan barang dan jasa. Ya, itu jauh sebelum Masehi. Ini konvensional ya. Kemudian di Barat itu baru muncul abad ke-13, yaitu dengan sumbernya adalah Babel atau Injil, yang kita sebut masa skolastik. Siapa masa skolastik ini? Mereka adalah para teolog, tetapi mereka adalah scholars, sarjana, yang belajar ke wilayah timur, di mana Islam menguasai Cordova. Di situ ada universitas besar yang namanya Universitas Alhambra. Nah, universitas besar itu yang mempertemukan kemudian orang dari berbagai sudut dunia belajar di sana. Yang itu dikembangkan masa Umayyah dan dilanjutkan masa Abbasiyah. Jadi Islam itu berkuasa atau berjaya itu 7 abad lamanya di kalau sekarang itu Cordova itu Spanyol, Eropa. Kemudian Islam juga berkuasa 3,5 abad di Sisilia. Sisilia itu wilayah dekat Roma atau Italia. Jadi Islam sudah menguasai Eropa lebih dulu, sebelum Eropa sebelum Eropa berperadaban. Eropa masih ke dalam keadaan gelap gulita, ya. Tapi jauh sebelum abad ke-13, masa skolastik atau Babel ini sudah dikembangkan sejak abad ke-7 Masehi. Yang kita sekarang pelajari adalah masa Rasulullah. Yang kemudian nanti minggu depan kita akan bahas masa Khulafaur Rasyidin, yang kemudian masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Kalau kamu pernah belajar sejarah peradaban Islam, periodisasinya seperti itu. Masa Rasulullah 613 sampai 632 Masehi, masa Khulafaur Rasyidin 632 sampai 661 Masehi, Daulah Umayyah abad 7 sampai 8 Masehi, dan Daulah Abbasiyah abad 8 sampai 11 Masehi. Nah, abad 8 sampai 11 Masehi inilah yang disebut sebagai masa Renaissance atau masa keemasan Islam. Para sahabat dan kemudian tabi'in. Nah, tadi yang didiskusikan hari ini adalah berada pada fase pertama, paling pertama, dan menjadi fundamental untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai ekonomi Islam. Sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ilmu dan pengetahuan, sekaligus juga sebagai sumber hukum. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan hukum, itu rujukannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Rasulullah ketika di Makkah, di Madinah, itu sudah menjadi seorang Rasul, tetapi juga Rasulullah sebagai kepala agama. Jadi Rasul sekali lagi bukan hanya kepala agama, dia sebagai nabi dan rasul yang harus mengajarkan dan mendakwahkan ajaran Islam, tetapi Rasulullah di Madinah adalah juga sebagai kepala negara. Ya, karena dia sebagai kepala negara,
Maka negaranya mana? Negara Madinah. Masyarakatnya mana yang berdaulat? Yaitu masyarakat Madinah dan juga masyarakat Mekah yang baru hijrah ke Madinah. Masyarakat Mekah yang baru hijrah ke Madinah disebut kelompok muhajirin. Sedangkan masyarakat Madinah yang menerima kelompok dari Mekah disebut kelompok Ansor, yang melakukan pertolongan kepada saudara-saudara mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mengapa mereka dan Rasulullah harus hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena dakwah Rasulullah tidak atau kurang diterima dengan baik di Mekah. Rasulullah sudah pernah hijrah ke Hijaz, Rasulullah sudah pernah pindah ke Taif, tapi Rasulullah dihina, diancam, dan itulah namanya berjuang, namanya berdakwah, harus menghadapi ujian-ujian dan cobaan. Sehingga Rasulullah akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Madinah karena masyarakat Madinah lah yang menerima dengan baik Rasulullah. Berbicara pada masa Rasulullah tadi sudah didiskusikan, apa yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah? Pertama kali Rasulullah mendirikan masjid. Ya, pertama dulu adalah Masjid Quba, kemudian Rasulullah mendirikan Masjid Nabawi. Masjid fungsinya untuk bukan hanya sholat jamaah, tapi di masjid itulah umat Islam berdiskusi soal hukum, politik, ekonomi, dan lain-lain. Disitulah umat Islam berdiskusi, umat Islam menjadi pusat aktivitas. Dan jangan salah, kalau Anda pernah umroh atau pernah haji, di depan Masjidil Haram itu adalah pasar yang sekarang menjadi mall yang sangat besar. Sehingga orang tawafnya dua, tawaf di depan Ka'bah, muterin keliling Ka'bah, dan juga kemudian tawaf di mall belanja. Ternyata ibu-ibu lebih banyak tawafnya di mall. Nah, di Madinah juga seperti itu. Masjid itu bukan cuma tempat ibadah. Makanya sekarang banyak masjid-masjid seperti misalnya kalau kamu pernah ke Masjid Al-Azhar atau paling dekat kemana ya, Masjid Pondok Indah deh, atau Masjid UIN yang kamu pernah masuk nggak ke Masjid UIN? Nah, di samping Masjid UIN kan disewakan. Ada bank muamalat di situ, kemudian ada TPA di situ, ada perkawinan atau akad nikah juga bisa dilakukan di situ. Di masjid-masjid rata-rata semua bisa dilakukan untuk acara-acara pernikahan di bawahnya. Sehingga masjid bisa multifungsi, bukan hanya sholat, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi mendirikan masjid. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan umat, menyatukan umat. Waktu itu bukan hanya muhajirin dan ansor dan mereka adalah kelompok Islam, tetapi juga menyatukan umat yang terdiri dari Yahudi, Islam, dan Nasrani. Mereka semua di bawah kepemimpinan Rasulullah, mereka tunduk. Mereka taat, mereka berbaiat, mereka tunduk di bawah kepemimpinan Rasulullah. Dan kemudian apa yang menyatukan mereka yang merupakan common platform atau kesepakatan mereka adalah undang-undang berupa Piagam Madinah. Piagam Madinah inilah sebagai konstitusi, sebagai undang-undang dasar, di mana hak-hak dan kewajiban masyarakat diatur dalam Piagam Madinah tersebut. Misalnya umat Islam wajib membayar zakat, umat Kristen atau Nasrani atau non-Muslim wajib membayar jizyah. Jizyah merupakan pajak diri. Nah, kemudian Rasulullah juga mendirikan Baitul Mal, dan waktu itu Baitul Mal tempatnya di masjid. Apa fungsi Baitul Mal saat itu? Fungsi Baitul Mal saat itu adalah untuk menghimpun dana, sumber pendanaan atau fiskal dari masyarakat. Apa aja? Zakat dari umat muslim, jizyah dari non-muslim, dan kemudian kan banyak terjadi peperangan ya, karena orang Arab itu suka perang, bisa 6 kali dalam setahun perang. Nah, ada yang namanya ghanimah. Ghanimah itu apa? Ghanimah itu adalah harta yang diperoleh karena adanya peperangan. Misalnya umat Islam menang, maka harta kekayaan dari orang-orang non-muslim itu yang ditaklukkan itu kemudian bisa diambil alih dalam penguasaan umat Islam. Tapi umat Islam tidak serta-merta kemudian menyiksa mereka, tidak sama sekali. Mereka tetap hidup, apakah mereka ingin masuk Islam atau mereka tetap, dan tidak ada pemaksaan mereka untuk masuk Islam. Semua dilihatkan, saling menjelekkan. Untuk apa? Rasulullah tidak pernah memaksa orang Yahudi untuk masuk Islam. Rasulullah tidak pernah memaksa orang Nasrani untuk masuk Islam. Mereka hidup damai dalam kepemimpinan Rasulullah dengan Piagam Madinah. Dan ada hak dan kewajiban yang diatur.
Maka umat Islam juga sama, bayar zakat, umat non-muslim bayar jizyah, semua bayar pajak, dan semua mendapatkan hak berupa apa? Berdapat hak berupa perlindungan, berupa kepemimpinan dari Rasulullah, perlindungan dan kesejahteraan buat umat. Jadi Baitul Mal inilah kemudian dikumpulkan, ada ghanimah, ada harta rampasan perang berupa penaklukan, berupa fai. Misalnya Rasulullah pernah menaklukkan Khaybar. Khaybar ini satu wilayah orang-orang Yahudi, dan mereka punya kebun kurma. Tetapi oleh Rasulullah tidak diambil alih, dibiarkan kebun kurma ini untuk kemudian dikelola oleh orang-orang Yahudi, tapi berbagi hasil. Mereka wajib membayarkan yang namanya kharaj, yaitu pajak pertanahan dari hasil produksi kebun kurma itu kepada Baitul Mal. Dengan cara demikian, kebijakan fiskalnya Rasulullah adalah mendevelop, melaksanakan fundamental, dan mengeksplor apa-apa sumber-sumber dana yang potensial yang itu bisa masuk kepada kas negara. Jadi APBN-nya waktu itu sumbernya adalah zakat, jizyah, ghanimah, fai. Kemudian ada lagi istilah-istilahnya amwal fadilah, nawaib, zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, itu antara lain sumber-sumber pendapatan negara atau fiskal negara. Kalau di Indonesia kan sekarang pendapatan pajak, pendapatan non pajak, pendapatan sekarang melalui sukuk ya, surat utang dan sukuk. Kalau di Indonesia, dan sukuk sekarang udah masuk kepada APBN, tapi zakat dan wakaf di Indonesia belum masuk kepada APBN. Sementara pada masa Rasulullah itu zakat dan wakaf itu langsung dikelola oleh negara dan dialokasikan untuk apa waktu itu sumber pendapatan negara untuk membiayai Rasulullah, karena Rasulullah sebagai kepala negara berhak atas biaya. Tapi apa yang diminta Rasulullah? Rasulullah hanya meminta secukupnya untuk keluarganya, untuk para istri Rasulullah, sekedar makanan seadanya, kurma hanya beberapa kilo saja. Rasulullah pun bahkan tidurnya beralaskan. Bayangkan Rasulullah sebagai pemimpin agama dan kepala negara hanya beralaskan pelepah kurma. Rasulullah tidak hidup bermewah-mewah, hidup secukupnya dan seadanya. Betapa Rasulullah kepala negara tidak bermewah-mewah seperti kalau kita lihat sekarang, betapa banyak fasilitas dan privilege untuk dewan, banyaknya fasilitas untuk presiden dan para menteri ya. Ada masa Rasulullah, justru Rasulullah dan para sahabat yang merupakan pengawal Rasul dan tangan kanan Rasulullah hidup dengan apa adanya. Bahkan Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Rasulullah ya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, yang mereka adalah orang-orang kaya. Mereka adalah konglomerat, semua hartanya diinfakkan, semua hartanya diwakafkan untuk perjuangan umat Islam. Ya. Nah, itu dihimpun semua dalam yang namanya Baitul Mal. Dan kemudian alokasi daripada Baitul Mal ini untuk apa? Yaitu untuk membiayai Rasulullah dan keluarga dan sahabatnya, dan kemudian untuk membiayai orang-orang yang belajar agama. Jadi orang-orang yang belajar dibiayai karena mereka biar fokus belajar. Penulis Quran, pencatat Quran dan seterusnya, itu semua penghafal Quran, dibiayai muazin, qadi atau hakim-hakim, itu semuanya, dan orang-orang yang tidak mampu tentu saja itu diberikan alokasi pembiayaan dari Baitul Mal. Itu yang dilakukan oleh Mas Rasulullah ya. Jadi mendirikan masjid, mendirikan pasar, mengembangkan Baitul Mal, dan menanamkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Satu prinsipnya adalah bahwa harta kekayaan itu bukanlah milik orang per orang, tetapi harta kekayaan itu adalah milik Allah. Sehingga kepemilikan orang itu bersifat relatif, dan dengan kepemilikannya relatif itu maka orang harus mau berbagi gitu. Wa fi amwalihim haqqun lisa'ilin wal mahrum, bahwa pada harta seseorang itu ada hak orang lain, ada hak orang fakir miskin, ada hak orang-orang yang tidak mampu, sehingga orang boleh kaya, boleh, orang boleh menjadi konglomerat, itu boleh dengan potensi yang dimilikinya dan dengan cara berusaha yang sesuai syariah, yang cara usaha tidak boleh bertentangan dengan syariah. Apa usahanya haruslah yang halal, usahanya haruslah yang thayyib gitu. Nah, kemudian ini semua menjadi kekuatan daripada umat Islam saat itu ya. Jadi mereka ditanamkan bahwa mereka harus bekerja, dan didorong oleh Rasulullah untuk semua umat Islam maupun Nasrani Yahudi untuk bekerja dan bekerja sama.
yang mereka ahli perdagangan bisa mengajarkan, mereka yang punya modal bisa menjadi mudharib, bisa menjadi sohibul mal. Nah, diperkenalkanlah akad-akad transaksi syariah oleh Rasulullah, mudharabah, musyarakah, murabahah, gadai secara syariah, itu semua diperkenalkan oleh Rasulullah. Itu ya. Jadi pertama menanamkan bahwa Allah adalah pemilik mutlak daripada kekayaan dan mereka harus bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, dan kemudian kekayaan itu pada prinsipnya adalah relatif, kepemilikan itu relatif dan orang boleh memiliki, hanya kepemilikan adalah relatif yang harus dipertanggungjawabkan, sementara kepemilikan mutlak adalah Allah dan harta tersebut kemudian harus ada hak orang lain yang diinfakkan. Yang kedua adalah menanamkan kepada masyarakat bahwa masyarakat memiliki kepemilikan. Ya, kemudian persaudaraan ditanamkan oleh Rasulullah bahwa mereka adalah bersaudara. Satu sama lain harus saling melindungi dan tidak boleh menyerah gitu. Karena rawan sekali kalau Rasulullah tidak ketat seperti itu. Kemudian membangun pasar untuk kemudian tempat aktivitas masyarakat melakukan transaksi bisnis. Kemudian mengganti sistem ribawi karena paman Rasulullah sendiri yang namanya Ibnu Abbas itu adalah rentenir ulu. Dan itu diganti dengan transaksi yang berbasis syariah, menggantikan sistem transaksi yang berbasis kepada riba. Karena Rasulullah mengatakan riba adalah haram dan ayat Al-Quran turun di Madinah tentang pelarangan riba. Kemudian larangan untuk memakan makanan hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir dan seterusnya. Larangan memakan makanan yang haram, babi, kemudian minuman keras, alkohol atau binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. Kemudian semua makanan yang binatang yang bertaring, yang memakan binatang buas dan seterusnya, itu semua diatur sebagai sesuatu yang tidak boleh. Dan ini semula itu adalah boleh semuanya. Tapi pada masa Rasulullah disitulah Al-Quran dan Sunnah sebagai hukum. Sunnahnya adalah yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah, itulah sunnah. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu semua adalah sebagai sunnah, dan yang apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu menjadi sunnah Rasulullah, dipandu oleh malaikat Jibril semua kegiatan dan aktivitas Rasulullah. Maka Rasulullah adalah maksum, terbebas dari dosa. Walaupun demikian tapi bukan berarti Rasulullah tidak pernah berbuat salah. Begitu mau salah langsung ditegur oleh malaikat dan oleh para sahabatnya tentu saja, dan Rasulullah mengikuti arahan daripada dibimbing oleh malaikat Jibril dalam keputusan-keputusannya. Gitu ya, jadi betul-betul terarah. Nah itu, jadi membangun pasar, menyatukan kaum muhajirin dalam persaudaraan, membuat konstitusi Madinah, mengganti semua transaksi-transaksi yang tidak berdasarkan syariah dengan transaksi yang berdasarkan syariah. Itu. Lalu Rasulullah juga menetapkan dinar dan dirham sebagai mata uang. Nah ini kebijakan moneter Rasulullah nih, menetapkan dinar dan dirham sebagai mata uang yang beredar. Pertanyaannya, apakah dinar dari umat Islam? Tidak. Apakah dinar dari dirham dari umat Islam? Tidak. Caranya bagaimana? Rasulullah mengekspor barang-barang yang dihasilkan oleh umat, karena umat itu didorong untuk produktif. Yang nggak punya modal diberikan pinjaman modal dari Baitul Mal. Bisa juga kerjasama bagi hasil dengan mudharib, mudharabah, dengan akad mudharabah, sahibul mal dan mudharib yang memiliki skill itu bekerja sama. Semua diperkenalkan oleh Rasulullah sehingga partisipasi kerja dari masyarakat meningkat, income meningkat, dan produktivitas masyarakat meningkat sehingga bisa melakukan ekspor. Ekspor gandum, ekspor kurma, ekspor barang-barang pertanian dari Madinah kemana? Ada dua kerajaan besar, yaitu Romawi dan Persia. Itu dua kerajaan besar. Jadi waktu itu di dunia ada hanya tiga kerajaan besar. Satu adalah kerajaan Romawi, yaitu di Bizantium atau Roma ya, Italia, dan kemudian Persia. Persia itu adanya sekarang di Iran. Itu, dan ada di Madinah. Maka Madinah waktu itu cukup luar biasa, menjadi saingan yang ditakuti oleh Romawi dan Persia. Masyarakat mengekspor barang dari Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah. Yang mampu berkomunikasi dan ahli komunikasi adalah Umar bin Khattab, yang dia melakukan ekspansi wilayah dan komunikasi politik internasional. Utsman bin Affan yang jago negosiasi dan jago diplomasi ya. Banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang luar biasa. Dan kemudian mengekspor barang ke Romawi dibayar dengan dinar, dan mengekspor barang ke Persia dibayar dengan dirham, sehingga dinar dan dirham beredar di masyarakat saat itu. Gitu. Jadi itu adalah kebijakan moneter Rasulullah, menetapkan
menetapkan mata uang dinar dan dirham sebagai mata uang yang sah untuk penukaran yang semula adalah transaksi dilakukan secara barter. Misalnya yang butuh baju ditukar dengan kurma, kurma ditukar dengan gandum, dan seterusnya. Ada tukar-menukar atau sistem barter. Nah, itu dilakukan revolusi yang luar biasa dengan mengenalkan mata uang. Dan ditetapkan mata uang itu sebagai alat tukar. Hanya alat tukar dan alat untuk mengukur nilai. Uang tidak untuk komoditas. Dan ini sejalan dengan apa yang juga disampaikan oleh Aristoteles. Bahwa uang adalah bukan untuk uang, tetapi uang untuk barang dan jasa. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kemudian diversifikasi zakat bukan hanya zakat fitrah, tapi juga dikembangkan zakat mal, manakala zakat pertanian, zakat peternakan, ya. Itu juga sumber-sumber pendapatan daripada negara Baitul Mal yang didistribusikan secara adil. Begitu pada masa Rasulullah, ya. Kemudian dilanjutkan apa yang oleh Rasulullah, nanti minggu depan kita akan diskusikan adalah pada masa Khulafa Rasyidin. Dan kemudian nanti masa Khulafa Rasyidin dilanjutkan masa Umayyah. Bagaimana setting sosial masa Umayyah? Silahkan baca buku sejarah peradaban. Dan tolong beli buku saya. Kamu bisa hubungi secara online atau kamu bisa hubungin penerbitnya Gramata, ya. Kelas yang lain, kelas A itu sudah beli, ya. Coba tanya ke ketua kelas A belinya di mana. Kemudian juga buku itu bisa dibaca dan ditambah soft copy yang buku dari Bank Indonesia yang udah saya share itu, tolong itu yang udah Ibu Aisy share itu tolong juga dibaca, dan referensi yang lain kamu bisa buka Google Scholars, ya, sumber-sumber untuk bicara misalnya Umar bin Khattab, pemikiran ekonomi Umar bin Khattab itu ada, pemikiran ekonomi Abu Bakar As-Siddiq, nah itu cari, jangan hanya sumbernya dari buku saya dan buku Bank Indonesia, tapi Anda juga boleh merujuk kepada buku-buku dan literatur yang lain dan ditulis referensinya di bawah makalahnya. Jadi makalah ditulis dalam dua, ya, dalam bentuk Word dan dalam bentuk PowerPoint, dan semuanya dikirim melalui Google Classroom. Ya. Nah, ini dari abad 1 sampai 11 ini adalah masa Islam, dan abad ke-13 adalah masa konvensional, dan ini terus berlanjut, ya, sampai Abbasiyah II, sampai muncul kemunduran Baghdad, sampai Baghdad jatuh ke tangan Mongol dan dinasti kemudian menjadi dinasti yang turun-temurun. Dinasti yang turun-temurun yang kemudian berpindah ibu kotanya ke Kairo, gitu, ya. Sementara di sini ada tokoh yang luar biasa di fase kedua. Ada Al-Ghazali, ada Mawardi. Halo, siapa itu yang berisik? Al-Ghazali, Al-Mawardi, Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah, Abu Ishaq, Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi. Ini nanti tokoh-tokoh ini akan kita bahas. Ya, dan ada nanti pemakalah yang akan menyampaikan dari masing-masing tokoh ini. Nah, sementara di barat itu tadi abad ke-13 Thomas Aquinas, kemudian ada namanya Great Gap, ada kevakuman 500 tahun yang disebut sebagai the Dark Age di dunia barat. Tetapi beberapa pemikiran muslim banyak dikutip, hanya saja tidak disebutkan sumbernya. Misalnya teori Pareto Optimum dari kitab Nahjul Balaghahnya Imam Ali, Barhebralus dari Ihya Ulumuddinnya Al-Ghazali, tapi tidak ditulis sumbernya. Sehingga apa yang dikembangkan kemudian di barat, seakan-akan ilmu itu datang sendirinya dari barat. Padahal banyak pemikiran dari para pemikir muslim yang dikutip oleh pemikir barat, tapi tidak disebutkan referensi atau rujukannya. Nah, di barat kemudian berkembang apa yang disebut merkantilisme. Merkantilisme ini adalah kelompok yang terdiri dari kaum pedagang yang berbeda dari gereja, dan gereja saat itu dominan menguasai Eropa, melakukan doktrin semua hidup dalam dogma-dogma gereja. Tetapi kelompok borjuis atau kelompok para pedagang ini tidak mau selalu tunduk gereja karena ajaran gereja nggak bolehkan mereka melakukan transaksi bisnis. Sementara mereka bilang kalau ingin mereka makmur dan sukses mereka harus berbisnis. Dan untuk berbisnis menjadi negara yang sejahtera dan makmur, menurut mereka harus melakukan perdagangan internasional. Maka apa yang dikembangkan oleh kelompok yang kemudian disebut merkantilisme, itu dari merchant, artinya para pedagang, adalah melakukan perdagangan internasional. Nah, akhirnya mereka melakukan ekspansi wilayah ke Asia, Afrika, sehingga ketemulah jalan-jalan baru ke Asia, Afrika. Namun nyatanya ketika mereka ke Asia, Afrika dan dilihatnya rempah-rempah emas peraknya luar biasa, tumbuhlah motif mereka untuk melakukan eksploitasi dan melakukan kolonialisasi. Maka yang terjadi kemudian abad 16 termasuk ke Indonesia, VOC,
itu adalah kelompok para kaum pedagang VOC dari Belanda, Eropa ya, dan kemudian juga Inggris masuk juga semuanya ke Indonesia, menguasai rempah-rempahan, emas, perak, dan aset-aset di Indonesia. Dan Indonesia dijajah selama 350 tahun. Sesungguhnya bukan oleh Belanda tapi oleh VOC, yaitu kelompok dagang yang ingin melakukan ekspansi wilayah. Dan ternyata mereka bukan hanya melakukan perdagangan, tapi melakukan ekspansi wilayah untuk kejayaan bangsa. Itu yang namanya glory, kejayaan bangsa. Kemudian juga mereka menyebarkan agama Nasrani, gospel. Nah, itu kemudian juga mereka gold, mendapatkan emas perak. Nah, itulah yang dilakukan oleh kelompok merkantilisme. Dan ketika berkembang merkantilisme abad ke-16 di barat, Islam sudah memasuki fase kemunduran, di mana tidak ada tokoh pemikir di dunia Islam, dan barat kemudian mulai bangkit menjadi di sini Renaissance Islam. Dan di sini Islam kemudian setelah abad ke-16 fase ini banyak buku-buku pemikir muslim yang hilang, sudah dikutip setelah dialihbahasakan tetapi tidak disebutkan sumbernya. Bagaimana bukunya Ibnu Khaldun dikutip oleh Adam Smith, bagaimana bukunya Abu Ubaid, bukunya Ibnu Khaldun dikutip Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Ghazali, tetapi tidak disebutkan sumbernya. Ya, dan di sini berkembanglah fisiokratis, yaitu tokohnya Quesnay, yang mengedepankan pemikiran tentang pasar bebas, yang doktrinnya adalah laissez-faire, laissez-passer. Biarlah segala sesuatu itu terjadi, dan pasar itu biarkan tidak usah diatur oleh negara, tapi pasar itu biarkan berjalan dengan sendirinya. Dan kemudian dikembangkan masa klasik dan neoklasik. Di sini ada tokoh-tokohnya David Hume, Adam Smith, dan lain-lain, yang kemudian melahirkan mazhab kapitalisme. Ya, tetapi kemudian mazhab kapitalisme ini mendapatkan kritik dari muridnya Adam Smith sendiri, namanya J.S. Mill, John Stuart Mill. Mekanisme pasar itu artinya pasar berjalan bebas, yang punya modal besar dia yang menguasai pasar. Kata J.S. Mill, nggak bisa dong kayak gitu. Yang terjadi adalah kemudian penghisapan dari majikan kepada buruh, dan buruh tidak pernah bisa naik kelas. Mereka tidak punya kesempatan untuk menaikkan taraf hidup mereka. Nah, pemikiran J.S. Mill ini diterima dengan baik oleh kelompok yang belakangan disebut kelompok sosialisme bersama. Dengan cara mereka bikin aliansi, dengan cara mereka bikin koperasi, tapi ternyata mereka juga tetap belum bisa mengimbangi kapitalisme. Nah, akhirnya muncullah sosialisme, Robert Owen, Charles Fourier, Planck, dan seterusnya. Ini mengembangkan apa yang kebelakangan disebut sebagai sosialisme komunitas bersama. Dan kemudian sebagai idealisme Karl Marx. Karl Marx itu 1818 sampai 1830 atau abad 19, ini berkembang pemikiran Marxisme. Jadi bukan hanya sosialisme, tapi Marxisme. Apa perbedaannya? Sosialisme itu dan kapitalisme mengedepankan adanya pasar bebas, di mana mekanisme pasar tanpa aturan pemerintah, tapi sosialisme mengedepankan adanya aturan atau peran negara atau peran pemerintah untuk mengalokasikan distribusi konsumsi dan segala sesuatu aktivitas ekonomi. Sementara kapitalisme mengedepankan self-interest, kepentingan pribadi terserah pribadi, karena mereka menganggap pasar sempurna dan informasi selalu sempurna. Ternyata pasar nggak ada yang spekulan, ada yang jahat, sehingga pasar tidak selalu sempurna ya, sehingga yang terjadi adalah orang yang kuat yang menguasai pasar. Gitu. Jadi kapitalisme itu mengedepankan pentingnya individualisme dan self interest dan mekanisme pasar, sementara sosialisme mengedepankan peran negara dan meminimalisir kepemilikan individu terhadap apa? Terhadap aset dan faktor-faktor produksi, tanah, mesin, sumber daya alam, semuanya adalah lebih pada individu. Sementara sosialisme tidak boleh dimiliki individu, apalagi Marxisme, tetapi dikuasai oleh negara. Gitu. Nah, akhirnya berkembanglah dua mazhab besar di dunia setelah abad ke-15, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Dan umat Islam baru sadar kembali bahwa sebenarnya ajaran Islam sudah habis. Ajaran Islam sudah tenggelam, maka mereka kemudian ingin kembali kepada ajaran Islam. Muncullah gerakan-gerakan pembaharuan di dunia Islam, antara lain oleh Jamaluddin Al-Afghani, Sahwaliullah, Muhammad Iqbal, dan kemudian tokoh-tokoh pembaharu Islam, misalnya di Pakistan ada Abul Ala Al-Maududi, di Mesir ada Hasan Al-Banna. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang belakangan disebut sebagai kelompok neo-revivalis
nasionalisme Islam yang mereka adalah menyuarakan untuk melakukan pembaharuan dengan Islam dengan menggali kembali kepada akar tradisi ajaran Islam. Nah, makanya abad 19 barulah umat Islam sadar kembali dan kemudian mengembangkan apa yang disebut sebagai pemikiran ekonomi Islam. Nah, ini pemikiran Al-Ghazali, pemikiran tentang Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar atau mekanisme harga. Ya, nanti ini akan saya share lewat Google Classroom ya. Kemudian apa sih pemikirannya Adam Smith. Jadi kalau kita bicara mekanisme pasar, sekarang yang ada adalah pasar bebas. Padahal dalam Islam yang ada bukanlah pasar bebas, tetapi yang adalah pasar adil. Apa bedanya? Kalau pasar bebas segala sesuatu benar-benar diserahkan ke pasar dan supply and demand. Tapi kalau pasar adil, walaupun ada intervensi oleh negara, harusnya dilakukan dengan intervensi yang adil, bukan yang zalim. Gitu ya. Dan berkembanglah kemudian saat ini ekonomi Islam sebagai suatu ilmu, dan bukan hanya ilmu tetapi ekonomi Islam juga dikembangkan dalam kerangka sistem. Ada sistem ekonomi, sistem keuangan, sistem ekonomi, keuangan ya, dan keuangan ada perbankan, ada asuransi, ada venture capital, ada pegadaian dan lain-lain. Jadi di sini adalah Islam ya. Di dalam Islam ada 3 ajaran, akidah, syariah, dan akhlak. Dan kalau kita bicara kemudian syariah, ada muamalah. Dan muamalah ini ada special right, yaitu di aspek hukum pidana, criminal laws, dan di aspek hukum perdata atau civil laws, tetapi ada yang merupakan menyangkut hak-hak orang atau hak-hak publik, yaitu terkait dengan urusan internal, dalam hal ini adalah mikro ya, mikro ekonomi, kemudian ada finance di dalam ekonomi, dan ada kelembagaan ekonomi yang belakangan juga kita kenal sebagai bank syariah, asuransi syariah, dan seterusnya. Itu semuanya adalah berangkat dari nilai-nilai Islam pada aspek syariah dan nilai-nilai muamalah, gitu ya. Nah itu. Kemudian inilah dikembangkan menjadi konsep Islam, sehingga kita bisa bedakan nih antara kapitalisme, paradigmanya adalah market ekonomi, di mana segala sesuatu aktivitas ekonomi orientasinya adalah market, pasar. Jadi terserah kepada mekanisme pasar. Jadi kalau sekarang kita sudah menandatangani MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, maka sesungguhnya kita sudah berada pada pasar bebas. Jadi jangan heran, sekarang semua produk-produk ASEAN bisa masuk ke Indonesia secara bebas. Dan kamu tanpa sadar, lifestyle kamu sudah digiring kepada pasar bebas tersebut. Misalnya, kamu sudah suka dengan drama Korea, kamu suka makanan Korea, samyang, kamu suka makanan Jepang, marigame udon, sushi tei, ya, saburi, dan lain-lain, ya. Kemudian hanamasa, itu semua makanan-makanan yang dari Asia lain, Korea, Jepang, atau kamu makanan India, atau kamu makanan Cina, atau kamu Chinese food, ya, misalnya. Tapi kan sekarang di Indonesia semuanya harus halal ya. Nah itu paradigmanya market banget. Jadi terserah pasar siapa yang bersaing, siapa yang kuat, siapa yang memiliki kapital, siapa yang produknya memang produknya memang bagus dan kemudian disukai masyarakat, maka produknya laku. Jadi jangan heran sekarang mungkin nanti Indomie tergeser dengan samyang, karena ternyata anak-anak muda tanpa sadar digiring lifestyle-nya dan taste atau rasanya kepada makanan-makanan Asia ya, atau makanan negara lain gitu. Jadi jangan heran kalau kamu ke mall sekarang, kalau kamu berjalan sekarang banyak makanan dan produk-produk dari luar, terutama produk Cina banyak banget ya. Produk Cina itu dari mulai peniti, sumpit, gunting kuku, apa segala macam banyak ya, daleman-daleman, karet, ikatan rambut, boneka, mainan anak-anak, banyak sekali itu dari produk-produk Cina. Dan itu udah masuk ke Indonesia tanpa secara bebas, artinya bebas fiskal ya. Mereka bisa masuk anytime, dan kamu juga bisa masuk anytime ke negara-negara ASEAN tanpa fiskal, tetapi harus punya paspor. Gitu. Dan Indonesia harusnya juga bisa jualan ke Singapura, ke Filipina, ke Thailand, ke Vietnam, ke Brunei, ke apa namanya juga termasuk sampai ke Korea, ke Cina, karena Indonesia sudah menandatangani AFTA China. Nah, dan negara-negara itu, nah tapi kan masalahnya apakah produk Indonesia kompetitif dan apakah produk Indonesia laku di luar. Nah, itulah maka kemudian harus didorong bagaimana produk-produk Indonesia ini bisa laku keluar. Dan paradigma sosialisme adalah paradigma Marxisian, yang mana peran negara sangat dominan dan no private ownership, tidak ada kepemilikan individu atas aset-aset atau faktor-faktor produksi. Sementara dalam kapitalisme, microfoundationnya adalah economic man, itu adalah self interest. Manusia punya kebebasan untuk melakukan pemilikan,
Tapi saking bebasnya kadang-kadang bisa melakukan eksploitasi atau dengan berbagai cara yang kemudian menzalimi atau mengeksploitasi lingkungan, mengeksploitasi alam, tidak mengeluarkan keuangan untuk masyarakat yang tidak mampu misalnya, gitu. Nah, kemudian filosofinya sosialisme adalah dialektikal materialisme, artinya ada dialektika materi. Kemudian filosofinya adalah utility, apa yang merupakan kemanfaatan secara individu. Itulah kapitalisme. Doktrinnya adalah laissez-faire filosofi, yaitu bahwa pasar adalah bebas, pasar adalah mengatur sendirinya, individu bebas keluar masuk pasar, individu bebas untuk mendapatkan pemilikan terhadap faktor produksi. Sementara dalam Islam, individualisme dalam arti kepemilikan individu boleh, tetapi sesungguhnya kepemilikan yang sesungguhnya adalah Allah, karena manusia hanyalah wakil Allah di muka bumi atau khalifah di muka bumi, dan tujuan daripada ekonomi Islam adalah untuk falah atau kesejahteraan yang bukan hanya untuk dunia tetapi untuk akhirat. Sementara marxisme dan kapitalisme semuanya sebetulnya orientasinya adalah materialisme, adalah uang yang bisa diukur dengan uang, yang bisa diukur dengan materi. Sementara dalam ekonomi Islam paradigmanya adalah syariah. Basicnya adalah musliman, bukan economic man. Apa itu musliman? Orang yang berparadigma Islam. Orang yang mengakomodir dan menerapkan nilai-nilai Islam. Bisa saja bukan orang Islam, tetapi mereka mengakomodir dan menerapkan nilai-nilai Islam. Sementara dalam kapitalisme paradigmanya adalah economic man. Setiap orang adalah pelaku-pelaku ekonomi dan pemilik-pemilik ekonomi. Sedangkan kalau dalam Marxisianisme, negara adalah pemilik ekonomi, negara adalah pelaku ekonomi, negara adalah perencana kegiatan ekonomi, dan tidak ada kepemilikan individu atas aset-aset produktivitas produksi yang ada. Gitu. Jadi paradigmanya kalau syariah adalah syariah, basicnya adalah sebagai musliman. Musliman artinya orang Islam yang berparadigma Islam atau orang-orang yang mau menerapkan Islam sebagai bagian dari kehidupan mereka. Jadi bisa saja Jepang malah menerapkan Islam, Korea menerapkan Islam, karena sekarang mereka pun udah tertarik dengan label halal, gitu ya. Dan halal ini sekarang sudah dikembangkan di berbagai negara, justru di negara Muslim juga, gitu ya. Dan inilah kemudian berkembang sebagai ilmu ekonomi yang berbeda dari kapitalisme dan sosialisme. Nanti Anda bisa pelajari sendiri. Ada pertanyaan? Dan ini akan saya share ke Google Classroom. Nanti saya share ke Google Classroom dan Anda semua bisa membacanya kembali. Dan kemudian nanti habis ini saya akan kirim soal latihan. Anda semua kerjakan soal latihannya di Google Classroom. Saya akan tulis di Google Classroom sebentar lagi setelah ini. Silahkan, ada pertanyaan?